Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika. Ya, di sini kita akan belajar tentang materi operasi hitung pecahan. Sebelumnya, pecahan itu apa sih? Ya, jadi pecahan adalah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk A per B di mana B tidak sama dengan 0. Dalam hal ini A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat sebuah apel dan dipotong menjadi 2. Nah, ini penjelasannya. Sebuah apel dipotong menjadi 2 bagian yang sama sehingga setiap bagian besarnya adalah 1/2 bagian dari apel tersebut atau setengah bagian dari seluruhnya. Selanjutnya terdapat apel yang sudah dipotong menjadi 4 bagian ya. Dan penjelasannya adalah apabila setengah bagian itu dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama, maka setiap bagian besarnya 1/4 bagian dari seluruhnya. Jadi 4 itu adalah jumlah keseluruhan apel yang sudah dipotong ya. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan pengaplikasian. Langsung saja ya, kita akan mereview sedikit-sedikit tentang jenis-jenis pecahan. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Langsung saja ke contoh, 1/3 itu pembilangnya kan 1. Nah, di sini terbukti kalau 1 lebih kecil dari penyebutnya. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Langsung saja ke contoh. Contohnya yaitu 11/3 sama dengan 32/3. Nah, cara mengoperasikan 11/3 menjadi 32/3 yaitu 11/3 menjadi 32/3 yaitu 11 dibagi 3 dulu. Ini kan 11 dibagi penyebutnya 3, yaitu hasilnya 9. Dan sisa 2. Angka 3 tetap sebagai penyebut sehingga bentuk pecahan campuran dari 11/3 adalah 32/3. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pecahan. Yang ketiga yaitu pecahan desimal adalah sebuah bilangan yang selalu ditandai dengan tanda koma. Contohnya 2,5. 2,5 itu hasil dari pembagian 25 dibagi 10. Nah, diingat-ingat ya, jika ada pecahan yang penyebutnya 10, maka bilangan desimalnya satu angka di belakang koma. Dan jika penyebutnya itu 100, maka 2 angka di belakang koma. Dan jika penyebutnya itu 1000, maka 3 angka di belakang koma. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya yaitu persen atau per 100. Persen adalah bentuk pecahan dengan penyebut 100 dan ditambahkan lambang persen. Contoh, 10/100 sama dengan 10%. Dan jika ada pecahan yang penyebutnya 100, maka itu dinamakan persen ya. Selanjutnya yaitu per mil atau per 1000 adalah bentuk pecahan dengan penyebut 1000 dan ditambahkan lambang per mil. Contoh, 25/1000 sama dengan dibaca 25 per mil. Kita masuk ke penjumlahan bilangan pecahan.
1, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Dua bilangan pecahan bisa dijumlahkan jika penyebutnya sama. Secara umum dirumuskan seperti ini ya. Langsung saja ke contoh. 3/7 ditambah 2/7. Di sini penyebutnya itu sama ya, 7. Jadi langsung pembilangnya langsung ditambah saja. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadinya hasilnya 5/7. Jika penyebut kedua berbeda, kedua pecahan itu diubah menjadi pecahan senilai yang penyebutnya sama dengan mencari KPK dari penyebut kedua pecahan tersebut. Nah, sebagai contoh, 1/3 ditambah 1/4 sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu. Kita mencari KPK dari 3 dan 4. Yaitu KPK-nya adalah 12. Jadi jika sudah mendapatkan mengetahui KPK-nya, maka kita menjumlahkan pembilangnya dengan cara 12 dibagi 3, hasilnya kan 4, dan ditambahkan 1. Maaf, 12 dibagi 3 dan dikali 1, hasilnya 4. Terus yang 1/4, 12 dibagi 4, terus dikalikan 1, hasilnya 3. Terus kalau sudah sama penyebutnya, kita langsung saja pembilangnya dijumlahkan. 4 tambah 3 sama dengan 7/12. Langsung saja ke selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan. Untuk menjumlahkan 2 atau lebih bilangan campuran dapat menggunakan cara sebagai berikut. 1. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kedua, mengubah kedua pecahan menjadi pecahan yang sama penyebutnya. Ketiga, menjumlahkan pecahan tersebut seperti penjumlahan pecahan biasa. Keempat, hasil dari penjumlahan pecahan kemudian disederhanakan. Sebagai contoh, tentukan hasil dari 1 2/4 ditambah 2/5. Penyelesaiannya, kita ubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa dengan cara 1 dikali 4 dan ditambah 2. Hasilnya 1 dikali 4 kan 4, ditambah 2 jadinya 6. Penyebutnya tetap 4 karena di sini juga 4. Kemudian yang 2/5 sama 2 dikali 5 dan ditambahkan 2. Hasilnya 2 dikali 5 kan 10, ditambahkan 2 hasilnya 12/5. Sama dengan kita mencari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Karena 20 bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 5. Kemudian 20 itu dibagi 4 kan hasilnya 5. 5 dikali 6 sama dengan 30. Yang sebelah sini 20 dibagi 5 hasilnya 4 dan dikali 12 hasilnya 48. Jika sudah sama penyebutnya, bilangnya kita jumlah. Bilangnya kita jumlah. 30 ditambah 48 yaitu 78. Dengan penyebutnya masih 20. Sama dengan 78 dibagi 20 kan hasilnya 78 dibagi
20 hasilnya 3. Dan itu masih sisa 18. Jadi sisanya itu ditaruh di atasnya penyebut. Jadi 3 18 per 20. Sama dengan kita sederhanakan, kita bagi 2 semua karena bisa disederhanakan. Jadinya 3 9 per 10. Penjumlahan pecahan campuran bisa juga dilakukan penjumlahan bilangan asli ditambah bilangan asli dan pecahan ditambah pecahan. Sebagai contoh, tentukan hasil dari 1 2 per 4 ditambah 2 2 per 5. Penyelesaiannya yaitu kita kelompokkan ini dan ini ya. Jadi 1 plus 1 tambah 2. Dan ini juga dikali 2 per 4 dan 2 per 5. Sama dengan 1 tambah 2 kan 3. Terus kita jumlahkan 2 per 4 dan ditambah 2 per 5. Yaitu KPK-nya kan 20 yang tadi. Terus jika penyebutnya sudah sama, kita ditambahkan pembilangnya. Hasilnya 3 18 per 20 sama dengan 3 9 per 10. Hasilnya sama dengan yang tadi ya. Selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan desimal. Untuk menentukan penjumlahan pecahan desimal harus memperhatikan nilai tempat bilangan-bilangan desimal tersebut. Antara lain satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100, dan seterusnya. Menentukan penjumlahan pecahan desimal dengan cara bersusun dapat dilakukan dengan memperhatikan letak komanya. Sebagai contoh, tentukan hasil dari 16,29 ditambah 3,47. Kita letakkan bilangan-bilangan tersebut. Kalau di belakang koma 2 angka, berarti yang dijumlahkan juga 2 angka di belakang koma. Sebagai contoh, 16,29 ditambah 3,47, yaitu hasilnya 19,76. Karena di belakang koma ada 2 angka, jadinya hasilnya juga di belakang koma ada 2 angka. Selanjutnya, pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa. Untuk mengurangkan pecahan yang memiliki penyebut sama, maka dapat langsung dikurangkan pembilangnya. Secara umum dapat dituliskan dengan rumus ini ya. Contoh, 6 per 9 dikurangi 2 per 9 sama dengan 4 per 9. Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya juga langsung dikurangkan saja. Jika ada pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Seperti halnya penjumlahan, pengurangan juga sama dengan penjumlahan. Langsung saja, yaitu pengurangan pecahan campuran. Berikut merupakan cara untuk mengurangkan pecahan campuran. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, mengubah kedua pecahan menjadi pecahan yang sama penyebutnya. Yang ketiga, hasil dari pengurangan pecahan tersebut seperti pecahan biasa. Contoh, tentukan hasil dari 2 per 4 dikurangi 1 2 per 5. Pengurangan pecahan campuran di sini juga sama dengan penjumlahan pecahan campuran yang ada di sebelumnya. Langsung saja kita ke pengurangan pecahan desimal. Untuk menentukan pengurangan pecahan desimal, harus memperhatikan nilai tempat bilangan-bilangan desimal tersebut, antara lain satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan seterusnya. Menentukan pengurangan pecahan desimal dengan cara bersusun dapat dilakukan dengan memperhatikan letak komanya. Sebagai contoh, tentukan hasil dari 0,34 dikurangi 0,2. Dalam pengurangan pecahan desimal di sini juga sama dengan penjumlahan pecahan desimal. Kalau sebelumnya ada 2 angka di belakang koma,
Hasilnya juga ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya yaitu aplikasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ibu membutuhkan 1/5 kg gula pasir untuk membuat kue. Ternyata kue yang dibuat ibu belum terasa manis sehingga ibu harus menambahkan gula lagi pada adonan kue sebanyak 2/7 kg. Berapa banyak gula pasir yang ibu gunakan untuk membuat kue? Penyelesaiannya yaitu diketahui ibu membutuhkan gula 1/5 kg untuk membuat kue. Kemudian ibu menambahkan gula sebanyak 2/7 kg karena kue yang dibuat ibu itu belum manis. Jadi ibu menambahkan 2/7 kg lagi. Yang ditanya, berapa total gula yang dibutuhkan ibu? Jawab. Karena ibu pertama membutuhkan 1/5 kg dan yang karena kuenya belum manis dan ibu menambahkan lagi 2/7 kg, maka operasi tersebut dinamakan penjumlahan. Penjumlahannya 1/5 ditambah 2/7 sama dengan kita mencari KPK-nya 5 dan 7 yaitu 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7 dan dikali 1 sama dengan 7. Terus 35 dibagi 7 sama dengan 5 dan dikali 2 sama dengan 10. 7 ditambah 10 sama dengan 17. Jadi total gula yang dibutuhkan ibu untuk membuat kue adalah 17/35 kg. Selanjutnya yaitu ayah mempunyai kebun seluas 2/5 hektar. Ayah berencana akan menanam cabai dan singkong di kebun tersebut. Jika ayah menanam cabai seluas 1/3 hektar, berapakah luas kebun yang ditanam singkong? Penyelesaiannya yaitu diketahui luas kebun ayah 2/5 hektar. Luas kebun yang ditanam cabai yaitu 1/3 hektar. Ditanya, berapa hektar luas kebun yang ditanam singkong? Jawab. Karena ayah mempunyai kebun 2/5 hektar dan sudah ditanam cabai seluas 1/3 hektar, maka soal tersebut menggunakan operasi pengurangan. 2/5 dikurangi 1/3. Kita cari KPK-nya dulu dari 5 dan 3, yaitu 15. Karena 15 bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 3. Selanjutnya 15 dibagi 5 sama dengan 3 dan dikali 2 sama dengan 6. Kemudian yang 1/3, 15 dibagi 3 sama dengan 5 dan dikali 5 sama dengan 5. Setelah penyebutnya sama, pembilangnya langsung dikurangi saja, yaitu 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Jadi luas kebun yang ditanam singkong adalah 1/15 hektar. Selanjutnya itu perkalian pada pecahan. Perkalian pada pecahan biasa. Perkalian pecahan dapat diselesaikan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika B, D tidak sama dengan 0, perkalian pada pecahan dapat dituliskan sebagai berikut. A per B dikali C per D sama dengan, langsung saja dikalikan, A kali C sama dengan AC, B kali D sama dengan BD. Langsung saja ke contoh. Tentukan hasil dari 5/7 dikali 2/3. Penyelesaiannya. Langsung saja 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi hasilnya 10/21. Selanjutnya yaitu perkalian pecahan campuran. Perkalian pada pecahan campuran pada prinsipnya hampir sama dengan perkalian pecahan biasa. Hal yang perlu diingat adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh. Tentukan hasil dari 2/3/4 dikali 3/2/5.
pecahan 2 3/4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 dan ditambah 3 sama dengan 11/4. Yang 3/2/5 yaitu 3 dikali 5 15 dan ditambah 2 sama dengan 17. Setelah mendapatkan pecahan biasa, maka langsung dikalikan saja. 11 kali 17 hasilnya 187. 4 dikali 5 sama dengan 20. Cara menyederhanakan 187 per 20 yaitu 187 dibagi 20 hasilnya 9 dan sisa 7. 7 ditulis pada pembilang pecahan. Jadi hasilnya 9, 7 per 20. Selanjutnya perkalian pecahan desimal. Perkalian pada pecahan desimal dapat dihitung dengan cara bersusun. Selanjutnya kalikan masing-masing angka sama seperti perkalian pada bilangan bulat. Kemudian hitung banyaknya angka di belakang koma untuk menentukan hasil akhirnya. Contoh, tentukan hasil dari 22,152 dikali 2,14. Penyelesaiannya. Ini seperti perkalian biasa, tetapi jika 3 angka di belakang koma dikali 2 angka di belakang koma, jadi yang di belakang koma itu ditambahkan. Jadi hasilnya yaitu 47,40528. Karena 3 angka di belakang koma ditambah 2 angka di belakang koma itu 5 angka di belakang koma, jadi hasilnya 5 angka di belakang koma. Selanjutnya itu pembagian pada pecahan. 1. Pembagian pecahan biasa. Pembagian dalam pecahan dikerjakan dengan cara perkalian setelah pecahan pembagi ditukar atau dibalikan antara pembilang dan penyebutnya. Contoh, hasil dari 3/4 dibagi 2/5 sama dengan, ini sama saja 3/4 dibagi 2/5. Nah ini sama saja 3/4, ini dipindah di sini ya, jadi ini dibalik, dikali 5/2. Hasilnya yaitu 3 dikali 5, 15, dan 4 dikali 2 yaitu 8. Hasilnya 1/7/8 karena disederhanakan. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan campuran. Pembagian dalam pecahan campuran dikerjakan dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian lakukan pengerjaannya sama dengan pembagian pecahan biasa. Jadi langkah pertama kita harus mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Menjadi 2 3/4 sama menjadi 11/4 dibagi 7/5. Sama dengan 11/4 dikali 5/7 karena dibalik ya ini. Jadi 55/28. Disederhanakan menjadi 1/27/28. Selanjutnya pembagian pecahan desimal. Untuk menentukan hasil pembagian pecahan desimal, maka harus mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian hitunglah hasilnya sama seperti pada pembagian pecahan biasa. Contohnya, hasil dari 20,586 dibagi 5,48. Kita ubah menjadi pecahan ya. 20,586 per, karena 3 angka di belakang koma, jadinya pernya itu 1000 ya. Dibagi 548, karena 2 angka di belakang koma, jadinya penyebutnya yaitu 100. Setelah ini kita pembagian sama yang seperti sebelumnya. Hasilnya yaitu 3,756. Aplikasi perkalian dan pembagian. Pak Budi dan 3 orang temannya harus menyelesaikan panen cabainya dalam minggu ini.
karena minggu depan harus mempersiapkan pesta pernikahan putrinya. Agar panennya cepat selesai, masing-masing berempat harus dapat memanen 3/5 petak cabai. Berapa petak keseluruhan cabai penyelesaiannya? Diketahui banyak pekerja itu 4 orang. Masing-masing pekerja mengerjakan 3/5 petak cabai. Ditanya berapa banyak petak cabai? Jawab. Langsung saja ya. 4 orang itu dikali 3/5 petak cabai tersebut. Jadinya sama dengan, kalau 4 kali 3/5 sama dengan 3/5 ditambah 3/5 tambah 3/5 ditambah 3/5. Hasilnya yaitu 12/5. Sama dengan 2/5. Jadi banyaknya petak cabai ada 2/5. Selanjutnya itu, setiap pagi ayah ke kantor dengan berjalan kaki sejauh 100 meter. Sekali melangkah ayah mencapai 1/2 meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar ayah sampai di kantor? Penyelesaiannya diketahui 1 kali melangkah jarak yang ditempuh ayah yaitu 1,5 meter. Sedangkan jarak ke kantor 100 meter. Yang ditanyakan berapa banyak langkah yang dibutuhkan ayah? Jawab. Kalau menemukan soal yang seperti ini, operasinya menggunakan pembagian. 100 dibagi 1/2 sama dengan 100 itu sama dengan 100/1 dibagi 1/2. Ini kan jadi dibalik karena dibagi. Jadinya 100 dikali 2 sama dengan 200, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi ayah membutuhkan 200 langkah untuk sampai ke kantor. Oke, selesai materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup ya. Oh iya, ini tugas dari pertemuan kali ini dikerjakan di kertas dan dikumpulkan. Tetap semangat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.